Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dengan nomor induk mahasiswa 1820009. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan proposal tugas akhir penulisan tesis dengan judul penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk menurut Imam Syafi'i. Latar belakang masalah ini berkutat pada 3 tema besar. Yang pertama adalah kinayah, yang kedua adalah sosok Imam Syafi'i, dan yang ketiga penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk. Sebagai bahasan pertama, kinayah dalam kaitan ini adalah satu ungkapan yang antara majas dan hakikinya, dalam arti makna hakiki dan makna majasnya itu sama-sama diterima. Dengan kata lain, kinayah ini adalah satu lafadz yang akibat penggunaan dalam satu kalimat, lafadz tersebut menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya itu apakah yang dimaksud itu bermakna hakiki ataukah bermakna majas. Dalam arti lain, dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengenal makna konotasi dan makna denotasi. Nah, dalam kerangka tersebut, di dalam madhab Syafi'i sendiri, atau dalam perkataan Imam Syafi'i, saya ulangi lagi, nanti diedit ya, gak apa-apa. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sebagai seorang pencetus ilmu yang baru di dalam bidang fikih, yaitu sebagai pencetus ilmu usulul fikih, dalam kitabnya Ar-Risalah tidak mencantumkan pembahasan masalah kinayah ini. Sementara dalam kaitan itu pula, para madhab pengikut Imam Syafi'i dalam arti madhab Syafi'i membahas masalah tersebut di dalam kitab-kitab mereka, atau dalam tanda kutip yaitu kitab usul fikih madhab Syafi'i. Dalam pada itu juga ditemukan misalnya di dalam Kifayatul Akhyar bahwa Imam Syafi'i menyinggung tentang masalah pengucapan talak, nikah, dan rujuk baik dalam qaul qadim maupun qaul jadidnya. Ini artinya Imam Syafi'i mempunyai konsep tersendiri tentang kinayah itu tadi, akan tetapi tidak dicantumkan di dalam kitab Ar-Risalah. Sementara di dalam qaul qadim ataupun qaul jadidnya, Imam Syafi'i menyampaikan tentang lafadz-lafadz kinayah dan begitu juga dampaknya. Maka dari itu, dalam kaitan masalah ini,
maka penulis akan mengambil satu judul atau satu judul dalam tesis ini adalah penggunaan kinayah menurut madhab Syafi'i. Nah, dari penjelasan sekilas tadi tentang kinayah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian dilanjutkan lagi kepada nikah, talak, dan rujuk, maka penulis membuat judul dengan penggunaan kinayah dalam talak, dalam nikah, talak, dan rujuk menurut Imam Syafi'i. Dari penjelasan tentang latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam 2 titik poin penting. Yang pertama, tidak tercantumnya pembahasan kinayah dalam kitab Ar-Risalah sebagai pembahasan tersendiri atau paling tidak menjadi subbahasan tersendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah nikah, talak, dan rujuk sering diungkapkan dalam bentuk kinayah, bahkan menjadi pembahasan tersendiri dalam kitab-kitab fikih. Dan bukan barang hal yang tidak mungkin, Imam Syafi'i mempunyai pandangan tersendiri terhadap nikah, talak, rujuk dalam bentuk kinayah. Maka identifikasi masalah itulah yang pertama saya ulangi lagi, terkait masalah bahwa tidak tercantumnya pembahasan kinayah dalam kitab Ar-Risalah, yaitu kitab yang masyhur dalam satu riwayat dinyatakan bahwa kitab itu adalah kitab yang pertama kali dalam bahasan usul fikih atau dalam kodifikasinya pertama kali muncul. Kemudian dalam kaitan ini pula nikah, talak, dan rujuk atau 3 term itulah yang sering diungkapkan dalam bentuk kinayah dan menjadi pembahasan tersendiri atau minimal subbahasan dalam kitab-kitab fikih, termasuk di dalamnya fikih madhab Syafi'i atau bahkan kitab karya Imam Syafi'i sendiri, yaitu Al-Um. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, maka muncullah rumusan masalah yang akan menjadi penelitian penulis. Yang pertama adalah bagaimanakah penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk menurut Imam Syafi'i. Dan yang kedua, sebagai kesimpulan atau sebagai metode induksi dari penggunaan kinayah penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk tadi akan memunculkan, ditarik menjadi satu generalisasi umum melalui metode induksi, yaitu yang kedua adalah bagaimana konsep kinayah menurut Imam Syafi'i atau bagaimanakah kedudukan kinayah menurut Imam Syafi'i. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk menurut Imam Syafi'i. Dan yang kedua adalah mengetahui kedudukan kinayah menurut Imam Syafi'i. Yang pertama berkaitan dengan masalah furu' fiqhiyah. Yang kedua berkaitan dengan masalah kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i dalam mengartikan atau menghadapi makna kinayah, baik yang terdapat di dalam ucapan mukallaf ataupun nas-nas syara'. Jadi sekali lagi, tujuan penelitian saya adalah mengetahui kedudukan kinayah
dalam nikah, talak, dan rujuk berikut dampak hukumnya. Tentu sudah menjadi suatu keharusan jika seseorang mengucapkan dengan kata kinayah, bagaimana hukumnya. Nah, ini yang menjadi penting. Terus yang kedua, mengetahui konsep kinayah atau mengetahui kedudukan kinayah menurut Imam Syafi'i. Dari sisi tujuan instruksional, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami konsep kinayah menurut Imam Syafi'i. Jadi dalam kaitan ini, bagaimanakah Imam Syafi'i menyikapi nas syara' ataupun ungkapan mukallaf yang bernada kinayah? Apakah ada persyaratan seperti umumnya yang telah dijelaskan di dalam berbagai kitab-kitab fikih, ataukah mempunyai sikap tersendiri dalam memperlakukan lafaz yang mengandung makna kinayah ketika diletakkan di dalam Al-Quran? Nah, dari sini kita umumnya masyarakat Indonesia fikihnya menggunakan Imam Syafi'i, maka ketika kemudian itu dipahami, hal tersebut dapat bermanfaat khususnya untuk bagi para pembuat nas hukum atau pembuat peraturan. Itu yang pertama, kaitannya dengan tujuan instruksional. Yang kedua adalah tujuan institusional. Penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan, wabil khusus organisasi, dakwah, dan institusi keislaman lainnya, bahkan lembaga legislatif negara. Dengan memahami konsep kinayah menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, berikut penerapannya pada nikah, talak, dan rujuk, maka teks syara' atau teks undang-undang dan ungkapan mukallaf, ya kan, dapat dipahami dan dimengerti dengan benar. Misalnya dalam memaknai Al-Quran atau memaknai hadis, wabil khusus apabila digunakan di dalam penggunaan teks syara', karena dalam banyak teks syara' atau teks Al-Quran ini banyak yang menggunakan kinayah. Nah, di dalam teks undang-undang misalnya bisa digunakan untuk melakukan berbagai modifikasi, penambahan kosakata atau pengurangan kosakata yang lebih memperhalus teks undang-undang itu tanpa menghilangkan substansinya. Yang ketiga adalah dari sisi manfaat praktis. Karena kinayah ini sebagai ungkapan berperadaban, maka hasil dari penerapan terhadap konsep kinayah dapat memperhalus budi bahasa tanpa menghilangkan makna substansinya seperti yang pernah saya singgung. Terlebih jika harus mengungkapkan hal-hal yang tabu atau yang dianggap malu. Atau bisa jadi dalam kaitan masalah perceraian yang memang sesuatu yang dihindari, tapi ketika dalam kondisi yang mendesak mau tidak mau harus diungkapkan dan tidak menimbulkan rasa sakit di hati, maka kadang gaya kinayah atau uslub kinayah di dalam bahasa Arab atau makna konotasi itu kadang diperlukan. Nah, untuk mengetahui asar hukumnya atau akibat hukumnya, maka itulah perlu dipelajari tentang masalah kinayah ini. Dalam kerangka teori ini, penulis mengajukan satu teori tentang kinayah. Apa sih kinayah itu? Kinayah adalah al-kinayah hiya mastatara al-makna al-murad minal lafdi bil istiqmal. Sawa'un kana lafdu hakikotan au majazan. Kinayah adalah lafaz yang maknanya samar saat diungkapkan dalam kalimat,
kesamaran itu sama saja apakah lafadz tersebut bermakna hakikat ataukah bermakna majas. Artinya apa? Antara makna majasnya dan makna samarnya itu sama-sama samar. Kalau majas, penggunaan makna hakikinya itu terlarang. Sementara penggunaan makna majasnya itu justru yang dimaksudkan. Contoh dalam ungkapan adalah anta syamsun. Anta syamsun, kamu adalah matahari. Nah, syamsun di situ adalah majas. Karena tidak mungkin seseorang dianggap matahari yang panas, kemudian menyengat dan sebagainya. Barangkali itulah yang kemudian dimaksudkan bahwa ketika seseorang disebut Samsun, itu ada hal yang ingin diserupakan. Karena Samsun di sini adalah matahari yang disebut sebagai penerang misalnya, pemberi petunjuk dan misalnya. Tapi kalau kinayah ini beda. Bedanya apa? Antara penggunaan makna majasnya atau makna hakikinya itu sama. Misalnya, dan lebih aneh lagi, kinayah itu bukan hanya terjadi kepada makna lafaz hakikinya saja, tetapi juga makna majasnya. Artinya dalam kajian usul fikih, makna majas dan makna hakiki itu bisa digunakan untuk kinayah. Maka contoh di dalam ungkapan misalnya, wakaltu fulanan fil khusumah, aku mewakilkan fulan untuk berperkara. Nah, dalam kaitan ini, wakaltu fulanan fil khusumah, aku mewakilkan kepada fulan untuk berperkara. Berperkara ini dalam hal apa? Apakah hanya sekedar mengangkat atau melakukan tindakan berita acara seperti yang diinginkan oleh saya saja, ataukah termasuk membantah klaim dari musuh berperkara saya? Ini kan tidak jelas, ya kan? Tidak jelas dalam arti mewakilkan ini dalam hal apa, kan gitu. Apakah hanya sekedar berproses hukum saja, ataukah termasuk melakukan bantahan atau menolak klaim dari pihak yang terlibat di dalam berperkara. Nah, itu dari penggunaan masalah yang lain. Misalnya di luar nikah itu juga terjadi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, la tusallu illa fi bani Quraidah. Janganlah kamu sholat kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Atau dalam hadis yang lain disebutkan la tusolli al-asra illa fi Bani Quraidah. Nah, pada saat itu sahabat itu sama-sama berangkat. Maka mendengar hadis pesan dari Rasulullah, janganlah kamu sholat kecuali telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Jelas larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada yang mengatakan bahwa itu cepat-cepat, kinayah dari cepat-cepat. Pokoknya kamu jangan berhenti, segera datang di kampung Bani Quraidah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebagai bentuk dari janganlah kamu, ketika mereka mengartikan cepat-cepat seperti itu, artinya Rasulullah tidak melarang untuk melakukan salat. Yang terpenting adalah cepat-cepatnya. Nah, sementara yang lain mengambil makna hakiki.
Nah, ketika kemudian antara makna majas yaitu cepat-cepat dan makna hakiki itu kemudian digabungkan, maka terjadi yang disebut dengan pertentangan. Satu sahabat sholat di tengah jalan ketika waktu asar tiba, sementara sahabat lain meneruskan perjalanan sholat asar di waktu maghrib. Nah, itu terjadi dan oleh Rasulullah itu dibiarkan karena memang perintah beliau mengandung seperti itu. Nah, itu dalam tataran apa? Tataran makna hakiki, makna hakikinya. Sementara dalam makna majazi juga terjadi. Makna majazi itu juga bisa dimasukkan dalam kinayah ketika yang terjadi itu adalah dalam ungkapan salah satu contohnya adalah i'taddi. I'taddi artinya kalau makna hakiki itu berhitung. Berhitunglah kamu. Berhitunglah kamu. Tapi kalau makna majazinya itu adalah beridahlah kamu. Nah, kalau beridah ini artinya apa? Cerai kan? Karena disebutkan bahwa majas itu cerai itu mengakibatkan iddah. Itu makna majas, menyebutkan sebab tapi yang dimaksudkan adalah musabab, alakohnya sababiyah. Sementara kalau yang kemudian berhitung itu makna hakiki. Lah makna hakiki tidak menimbulkan maksud cerai kan gitu. Maka dari itu disinilah kemudian terjadi perlu penyelesaian bagaimanakah menyikapi makna kinayah itu. Demikian dari saya. Namun hal tersebut menyisakan satu pertanyaan. Dalam makna kinayah yang hakiki itu, ya kan, makna hakiki itu perlu penyelesaian. Mana yang perlu, mana yang menjadi hukum dalam kaitan ini. Saya ulangi lagi contoh yang pertama tadi dalam makna majas, ya kan, dalam makna hakiki bisa jadi contohnya adalah wakaltu fulanan fil khusumah. Aku mewakilkan fulan untuk khusumah kan gitu, untuk berperkara. Nah, berperkara ini atau melakukan sidang ini atau melakukan berperkara ini bagaimana? Apakah dari awal mengangkat sebagai wakil saja ataukah kemudian sampai membantah? Nah, ini yang kemudian perlu penjelasan. Dalam contoh lain, aku mewakilkan fulan untuk membeli. Nah, ini membeli apa? Ini kan belum jelas. Oke, kalau kemudian melakukan jual beli, apakah itu hanya sekedar melakukan kontrak ataukah cuma melakukan negosiasi? Nah, menetapkan negosiasi misalnya tawar-menawar ataukah kemudian menyelesaikan kontrak? Ini kan belum jelas. Maka itulah yang perlu diselesaikan. Nah, itu tadi kemudian ketika majas pun demikian. Majas itu ketika ditegaskan bahwa tadi antara berhitung sama dengan beridah itu jelas makna perbedaan artinya. Kalau berhitung tidak dianggap sebagai talak. Sementara kalau beridah lah itu talak nanti jatuhnya. Nah, maka dari itu para ulama itu menggunakan 3 instrumen untuk melakukan pembedaan makna. Mana makna yang dimaksud? Apakah makna majazi ataukah makna hakiki dalam kinayah majazi, ataukah pilihan dari satu makna yang sama-sama hakiki dalam kaitannya kinayah hakiki. Karena kinayah dalam usul fikih terbagi menjadi 2, yaitu kinayah hakiki dan kinayah majazi. Untuk menyelesaikan ketidakjelasan makna tadi, maka para ulama
mengajukan 3 instrumen untuk melacak kejelasan maknanya. Sebagaimana yang telah diketahui, kinayah adalah satu lafadz yang ketika muncul dalam satu ungkapan atau satu kalimat mengakibatkan makna dari lafadz tersebut tidak jelas, maka dalam kaitan itulah para ulama membuat 3 instrumen untuk memperjelas makna tersebut. Instrumen yang pertama adalah niat. Seperti yang telah dipaparkan bahwa kinayah memiliki 2 makna yang sama-sama dikehendaki. Disinilah timbul masalah, sebab mana mungkin mengamalkan 2 makna yang menjadi pengertian dari satu lafadz atau satu kata dalam satu waktu. Terlebih lagi jika 2 makna itu saling bertentangan. Maka dari itu ketika ada niat, maka yang dimaksud dari orang yang mengucapkannya akan diketemukan. Misalnya seseorang berkata, "Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu." Nah, ungkapan seperti ini seandainya dia meniatkan bahwa ungkapan itu, "Pulanglah kamu ke orang tuamu," itu adalah diniatkan disertai dengan niat talak, maka itu terjadi yang namanya talak. Nah, itu yang kemudian terjadi. Akan tetapi kalau hal itu dikatakan dalam rangka misalnya aku tak berhenti di sini, ya kan? Berhenti, ada urusan dengan adikku, kamu pulanglah ke orang tuamu dulu. Nah, itu bukan, karena niatnya memang bukan untuk menalak atau mencerai istrinya, tapi sebagai hal yang tidak diniatkan karena memang maknanya adalah hakiki. Itu yang pertama yang digunakan. Setelah niat, ada juga yang kemudian menggunakan qarinah. Qarinah ini kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan indikasi. Tentu suatu pembicaraan itu tidak lepas dari konteks di mana pembicaraan itu berada. Dalam arti pembicaraan itu tidak lepas dari ruang dan waktu. Nah, pula dalam pembicaraan itu pula siyaqul kalimah atau konteks kalimat itu juga memegang peranan penting. Kemana pemaknaan lafadz itu diarahkan itu bergantung kepada kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Ini penting untuk diketahui bahwa yang dimaksud dari kinayah ini apakah makna lafadz ataukah kondisi di mana ungkapan itu dicetuskan. Salah satu contoh begini, ketika seseorang mengucapkan pulanglah kamu kepada orang tuamu, itu diungkapkan dalam keadaan habis percekcokan mulut karena melihat istri misalnya selingkuh. Ya. Nah, ketika selingkuh seperti itu, dalam konteks pemaknaan seperti itu, ini jelas menunjukkan bahwa itu adalah ungkapan cerai. Karena melihat bahwa suami itu adalah melihat kejadian tersebut karena atas dasar apa yang ia lihat. Berarti kondisi dari perkataan itu mengisyaratkan bahwa itu adalah cerai. Nah, inilah yang disebut dengan qarinah haliyah, artinya konteks pembicaraan itu memang muncul ketika ada peristiwa yang sebelumnya terjadi. Berbeda dengan qarinah maknawiyah atau qarinah lafziyah. Memang di dalam sebuah ungkapan itu ada lafaz yang kemudian bukan mempengaruhi pemaknaan berikutnya. Misalnya begini,
Seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang tidak mau terima dengan upah yang sedikit, dengan nafkah yang sedikit. Kalau kamu nuntut saya terus, kalau kamu menuntut saya untuk memenuhi apa yang kamu minta, sementara aku sudah terus terang dan berbuat sebaik mungkin, dan kamu tidak mau terima dengan kondisi saya, maka pulanglah kamu kepada orang tuamu. Nah, ungkapan seperti itu kan dikatakan dalam rangka bahwa ini adalah sebuah keputusan yang memang diungkapkan secara sadar dari seorang suami. Nah, pulanglah kamu kepada orang tuamu ini menunjukkan apa? Kalau benar itu diungkapkan, ya kan, dari sisi korinahnya, ya kan, dari sisi korinahnya ungkapannya, maka itulah yang disebut dengan korinah maknawiyah. Nah, disinilah terjadi yang disebut dengan talak secara kinayah. Demikian. Selanjutnya yang ketiga adalah urf atau adat yang berlaku. Setiap kata atau kosakata itu biasanya tidak lepas dari kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan maknanya. Maka dari itu, menurut satu teori, bahasa adalah lambang bunyi. Ia diungkapkan secara suka-suka oleh pengucapnya untuk mewakili satu konsep. Lambang adalah kata, sementara konsep yang disampaikan adalah makna. Awalnya satu kata digunakan oleh orang-orang tertentu untuk memaknai konsep tertentu. Kemudian ia berkembang pada satu kelompok hingga menjadi sesuatu yang diterima sebagai kebiasaan yang berlaku umum dan diterima melalui suatu semacam konvensi. Dampak yang muncul akibat tidak dipahaminya suatu konsep alias makna adalah terhambatnya komunikasi. Dan ketika komunikasi terhambat, maka komunikasi akan sia-sia. Dari sini timbul pertanyaan, apakah mungkin satu lambang memiliki banyak konsep? Nah, jawabannya bisa saja. Kasus polisemi dan homonomi, ya, kasus polisemi dan homonomi merupakan satu contoh konkret terkait hal ini. Lalu terbentuknya konsep-konsep tersebut dari mana lagi kalau bukan dari kebiasaan yang kemudian menjadi konvensi. Dalam konteks inilah para usuli atau para ahli usul sepakat dengan para linguis khususnya terkait makna kinayah ini. Mereka menjadikan urf, yaitu kebiasaan yang melekat kuat sebagai korinah. Maka dari itu dalam pandangan mereka, apabila ungkapan kinayah dikenal luas, maksudnya ungkapan kinayah dikenal luas dalam satu komunitas, maka ia termasuk dalam kategori kinayah zahirah, kinayah yang jelas. Artinya apa? Ketika itu dinyatakan sebagai suatu kinayah oleh masyarakat tertentu, maka korinah tidak diperlukan lagi karena itu yang diterima oleh masyarakat, kan gitu. Namun ketika kinayah itu khofiyah, maka satu-satunya cara untuk menentukan maksud pembicaraan adalah tetap dengan menggunakan niat. Begitu. Jadi dalam kaitan ini masalah kinayah atau diterimanya uruf atau kebiasaan pemaknaan suatu kata dalam makna kinayah itu yang kemudian diperdebatkan oleh madhab jumhurul ulama dengan madhab maliki. Maliki menggunakan instrumen uruf ini sebagai penguat kinayah, sementara jumhur ulama tidak mau. Maka yang disepakati oleh jumhurul ulama itu cuma dua, yaitu ada niat dan korinahnya, ya kan gitu. Atau hanya salah satu saja, satu niat, satu korinahnya. Nah itu yang ada di dalam penggunaan jumhurul ulama. Demikian.
Metode penelitian, penulis menggunakan data kualitatif di dalam penelitian ini. Artinya apa? Data-data itu berupa sebuah data yang bersifat bahan bacaan, narasi, atau rujukan-rujukan. Maka dengan melihat latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan selanjutnya, penelitian ini penulis arahkan kepada bentuk penelitian library research, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan data-data kualitatif sebagai subjek dan objeknya. Nah, dalam arti semua data didapatkan dari bahan tertulis seperti kitab-kitab fikih, kitab usul fikih, karya Imam Syafi'i ataupun dari murid-murid Imam Syafi'i sendiri atau para pengikut atau mujtahid madhab, internal madhab Syafi'i. Nah, itu yang terkait dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya, bagaimana penulis melakukan pengumpulan data dan analisis data. Pertama, teknis pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara simultan dan terukur dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya. Demi kelancaran serta rampungnya penelitian ini, penulis melakukan berbagai persiapan, di antaranya ada yang bersifat teknis. Maksud teknis adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang meliputi kelengkapan perangkat keras, kertas, ballpoint, dan seterusnya. Kemudian tidak lupa juga software, kitab-kitab, baik yang didapatkan dari internet ataupun yang diberi dari beberapa teman. Terus menggunakan instrumen yang tersedia yaitu internet untuk mendownload kitab-kitab dalam bentuk portable document file atau format, yaitu PDF. Kitab-kitab PDF sekarang ini banyak ditemui di jagat dunia internet. Selanjutnya, setelah melakukan pengumpulan data seperti itu, barulah kemudian melakukan identifikasi. Identifikasi ini meliputi pendapat Imam Syafi'i dan penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk. Jadi yang dicari atau sebagai objek utama, ya kan, objek utama penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i terkait penggunaan kinayah dalam nikah, talak, dan rujuk. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah gambaran yang cukup dijadikan objek oleh penulis di dalam melakukan identifikasi pendapat Imam Syafi'i terkait nikah, talak, rujuk dengan menggunakan gaya kinayah. Selanjutnya analisis data. Analisis data ini digunakan metode induksi. Induksi itu berangkat dari hal yang sifatnya khusus atau furu atau parsial untuk kemudian disimpulkan dalam satu kaidah yang umum. Dalam kajian usul fikih dikenal dengan metode para fuqaha atau thoriqah al-Hanafiyah, metode para ulama madhab. Jadi
untuk menyimpulkan satu kaidah berangkat dari masalah yang furuk, kemudian dilakukan generalisasi dari yang furuk itu. Nah, inilah yang akan menjadi satu kesimpulan. Kemudian untuk bahan bacaan, beberapanya sudah saya tulis di proposal dan tidak jauh-jauh dari pembahasan kinayah yang ada, tapi yang semuanya itu membedakan adalah kekhasan bahwa kinayah ini belum dibahas oleh madhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i sebagai pencetus atau penulis ilmu usul fikih dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, demikianlah paparan sekilas tentang proposal. Saya mohon kepada para dosen penguji proposal ini memberikan masukan, karena tentu banyak di sana sini kekurangan yang perlu disempurnakan. Atas kesediaan waktunya menyimak isi sajian konten video ini, saya ucapkan terima kasih, mohon bimbingannya, karena tak ada gading yang tak retak. Sebaik apapun orang menulis, tapi pasti ada kekeliruannya. Tapi memang al-khotok minal amal. Saya paham atas kekurangan saya, mohon untuk diberi arahan, petunjuk, serta bimbingan. Demikian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.